ketika masalah dihadapi dengan kepribadian dewasa, itu persis seperti bulu ketek, Mang. Hidup Gimana, selamanya terjepit, tetapi tetap tumbuh rimbun dan menaburkan aroma yang harum. Kalau harum, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ridwan di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Baik Pak Jang, topik Kulkas kali ini agak-agak hot. Hot, jeletot. Hot jeletot kayak tahu dong. Karena topik Kulkas kali ini adegan dewasa, woi. Tentu hot ini ya kalau adegan dewasa. Tapi apa maksudnya adegan dewasa ini? Nah ini yang tahu Pak Jaang punya catatan setumpuk gini. Semoga keburu Pak Jaang ya. Iya. Oke, langsung saja. Kenapa topik ini diangkat dan apa penjelasannya dari adegan dewasa ini Pak Haji? Oke, Mang. Adegan dewasa itu seperti apa? Bersilat lidah. Oke. Bercocok tanam. Oke. Panjat pinang. Yap. Memberi bantuan pernapasan. Oh, jadi maksudnya itu adegan dewasa Bukan. Itu contoh adegan dewasa. Ngebor. Ngebor. Ngecor. Ngecor. Balapan liar. Iya. Tarung MMA. Wah. Oke, itu kan adegan dewasa. Ini paham ini? Adegan dewasa itu tidak selamanya, Mang, berkonotasi pada apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Betul. Terutama di malam Jumat. Bukan itu ya. Meski dalam pemahaman populer, adegan dewasa itu dipahami seperti itu. Nah, karena itu kan seringkali muncul dunia perfilman ada sebutan film dewasa. Film dewasa. Di sastra ada bacaan dewasa. Wah. Di busana pakaian dewasa. Ujungnya kan ada kepribadian dewasa atau perilaku orang dewasa. Betul. Nah, yang dimaksud dengan adegan dewasa pada Kulkas kali ini konotasinya adalah pada kepribadian dewasa. Kepribadian dewasa. Kita kan tahu bahwa adegan itu dalam bahasa Sunda artinya tongkrongan. Tongkrongan. Adegan itu kan performa. Performa. Ya, jadi adegan dewasa itu adalah performa orang dewasa. Jadi pada Kulkas episode kali ini, Kulkas ingin ngajak Sobat Ngadem, yuk kita semua memiliki kepribadian dewasa. Jangan memiliki kepribadian kekanak-kanakan gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya Pak Haji. seperti itu. Lantas kenapa kita harus mempunyai kepribadian orang dewasa, Pak? Begini, Mang. Kenapa kita membutuhkan adegan dewasa? Sebab realitas hidup itu membutuhkan pembacaan kedewasaan untuk menyikapinya. Kan begini, Mang, dalam hidup ini seringkali ada kesenjangan antara asa dengan realita. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada kesenjangan antara desain dan solen. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya rimbun. Apa daya tangan tak sampai. Nah, kalau kita membaca masalah dari sudut pandang kekanak-kanakan, masalah itu akan menjadi momentum yang membuat kita menderita. Hingga setiap kita paranoid ketika berhadapan dengan masalah. Bertahan tapi stres, ujungnya depresi. Betul. Lahirlah gejala gangguan kejiwaan. Betul. Karena tidak bisa menghadapi masalah. Namun, kalau kita menggunakan sudut pandang orang dewasa, masalah itu tidak akan membuat kita goyah. Justru dengan masalah hidup kita akan menjadi hidup. Jadi, ketika masalah dihadapi dengan kepribadian dewasa, itu persis seperti bulu ketek, Mang. Hidup Gimana, selamanya terjepit, tetapi tetap tumbuh rimbun dan menaburkan aroma yang harum. Halo, harum, Haji. Pakai Rexona. Sebab dengan kedewasaan, hidup ini hanya hidup ini sangat murah. Yang membuat mahal itu kan merek.
Dengan sudut pandang dewasa, hidup ini begitu sederhana. Yang membuat sulit itu kan gengsi. Nah, jadi setiap kita membutuhkan sudut pandang dewasa untuk melihat berbagai macam masalah dalam hidup kita. Karena hakikat dari hidup itu kan perjalanan dari sebuah masalah ke masalah berikutnya. Bila kenyataan hidup yang seperti itu menggunakan sudut pandang kekanak-kanakan, kita tidak akan bisa bertahan dalam hidup ini. Tidak survive, Pak Haji ya. Jadi dibutuhkan adegan dewasa, Mang. Dalam hal apa, Pak Haji, kita harus dewasa ini, Pak Haji? Di antara kedewasaan yang harus kita miliki itu, pertama dewasa dalam berpikir. Oke. Kan itu manusia itu kan berarti, makhluk yang berpikir. Maka pertama kali yang harus ditata oleh kita adalah kedewasaan kita dalam berpikir. Memang begini, berpikir yang dewasa itu meyakini bahwa di belakang masalah itu selalu ada hikmah. Betul. Dengan sudut pandang dewasa atau berpikir yang dewasa, bahwa di balik penderitaan itu selalu ada kebahagiaan. Dengan pola pikir yang dewasa, kita akan meyakini bahwa di belakang penyakit itu, Mang, ada dokter dan suster yang cantik yang rawat kita. Bener. Di balik pikiran yang kalang kabut itu ada Spider-Man. Itu laba-laba. Oke. Angkabut itu. Di balik chaosnya kehidupan, jangan membuat kita stres. Sebab insya Allah nanti akan ada superhero. Nah, karena itu dalam sudut pandang orang yang dewasa dalam berpikir, Mang, badai itu pasti berlalu. Pesta itu pasti berakhir. Setiap penyakit pasti ada sembuhnya. Maka ketika sakit jangan terlalu stres karena nanti ujungnya pasti ada sembuh. Nah, yang harus dipahami, dewasa berpikir ini memang tidak identik dengan mereka yang dewasa usianya. Sebab dalam banyak kasus ada orang yang ababil dalam usianya tapi dewasa pemikirannya. Tapi tidak sedikit orang yang dewasa usianya tapi ababil di pemikirannya. Gitu. Nah, maka ciri orang yang berpikir dewasa itu pertama, dia selalu menggunakan sudut pandang yang positif untuk melihat sesuatu. Dengan sudut pandang yang positif, hal yang negatif pasti ada hal yang positifnya. Satu. Yang kedua, berpikir yang dewasa itu berpikir yang eksploratif. Gitu. Jadi mengeksplor. Ya, dia melakukan apalah, ada semacam reflective thinking gitu maksudnya ya. Dia melakukan refleksi dari apapun yang ia lihat. Kenapa begini, kenapa begitu. Selalu melakukan refleksi. Dan konon katanya orang yang dewasa dalam berpikir itu adalah orang yang berpikirnya jernih. Orang yang berpikirnya bersih. Jadi untuk menghadapi hidup dan untuk membuat hidup lebih hidup, dibutuhkan satu positive thinking, yang kedua reflective thinking, dan yang ketiga dibutuhkan kejernihan berpikir kita untuk melihat sesuatu. Jadi Pak Haji, salah satu ciri kepribadian dewasa itu adalah jernih atau berpikir bersih, Pak Haji. Nah, itu. Berpikir bersih sebagai salah satu ciri orang yang dewasa dalam berpikir. Pertama, Mang, gitu ya, harus dipahami bahwa di antara cara untuk membersihkan pikiran itu, pertama, pikiran itu seringkali kotor karena inner bully. Jadi kita ngebully diri kita sendiri. Diri sendiri ya. Kita menghina diri kita sendiri. Benar. Orang itu tidak akan pernah dewasa berpikirnya kalau dia terus-terusan menghina. Kalau kita terus menghina diri kita sendiri, itu akan menjadi kotoran dalam pikiran kita. Tidak akan bersih. Maka bersihkanlah pikiran yang muncul karena inner bully itu dengan inner ally. Maksud inner ally itu kita bersahabat dengan diri kita. Mereka yang bisa bersahabat dengan dirinya akan bisa bersahabat dengan kehidupannya. Satu. Yang kedua, yang mengotori pikiran itu lazimnya diproduksi oleh labelisasi negatif terhadap diri kita sendiri. Labelisasi. Karena kita sering ngebully diri kita sendiri, maka kita sekali melabeli negatif pada diri kita. Dan itu akan jadi sampah dalam pikiran kita. Contoh, gua ini sekali-kali kayak foto KTP, sekali-kali STMJ. Tahu Mang foto KTP? Sudah jelek seumur hidup lagi.
Atau STMJ? STMJ. Telur madu Bukan. Sudah jelek apa STMJ itu selera tinggi tapi muka jelek. Nah, STMJ selera tinggi meskipun muka jelek. Nah. JKT Pak Haji. Hari banget KTP. Selera JKT48. Kata azan seperti itu ya. Tapi wajah KTP. Wajahnya wajah jelek. Mang toilet saya kan kotor. Betul. Saya panggil preman. Kata saya, "Bang, toilet saya ngomong bahwa abang itu jelek." Kata toilet saya. Kata preman, "Tunjukkan mana toiletmu." Gua sikat katanya. Dan alhamdulillah, Bang, toilet jadi bersih. Bersih. Disikat tuh preman. Nah, Bang, jadi agar dewasa dalam berpikir, bersihkanlah dengan membangun habituasi untuk ngasih label positif pada diri kita. Supaya apa? PDAM. PDAM, apa itu? Percaya diri, abdi manis. Percaya diri, abdi sweet. Abdi sweet. Yang ketiga, bersihkan pikiran kita dengan bergabung dengan circle yang positif. Oke. Kalau Amang bergabung dengan circle yang positif, nanti akan banyak aktivitas-aktivitas positif. Dengan demikian membangun habituasi pikiran kita positif. Oh. Kalau pikiran kita positif kan bersih pikiran kita. Jadi ya lingkungannya harus positif. Harus juga, positif Pak, dong ya. Yang keempat, bersihkan pikiran itu dengan belajar dari positivitasnya anak kecil. Untuk membangun dewasa berpikir, kita harus belajar dari positivitasnya anak kecil. Justru dari anak kecil belajarnya. Gimana Coba, kalau Pak Haji? anak kecil itu kan ringan tanpa beban. Punya hasrat ingin tahu tapi tidak sok tahu. Waduh. Cerdik tetapi tidak menghardik. Waduh. Bila bertengkar cepat akur. Hidup ceria tanpa ria. Sering menangis tapi tidak pernah sedih. Sering jatuh tapi tidak takut untuk bangun. Anak kecil itu full positive thinking. Coba belajar dari Marhaena ya, untuk jadi membersihkan itu jadi anak kecil. Anak kecil itu ya, dia kan tidak takut untuk melakukan apapun gitu. Dan kalau ada masalah tidak larut dalam kesedihan. Betul. Adakah anak kecil punya masalah? Nggak ada. Kali ngisuk boga PR ya tage poho deui kumain Pak Haji. Bener Pak Haji. Oh jadi gitu ya Pak Haji. Oke, bersih dalam berpikir. Nah, adegan dewasa apa lagi yang harus kita miliki sebenarnya Pak Haji selain tadi bersih dalam berpikir? Selain dewasa dalam berpikir yang ditandai dengan kebersihan berpikir, itu. Adegan dewasa yang dibutuhkan untuk membaca realitas hidup hari ini adalah dewasa dalam berbicara. Setelah dewasa berpikir, kita harus dewasa dalam berbicara. Nah, dewasa dalam berbicara itu memang ditandai dengan kepemilikan 7 prinsip berbicara dalam Al-Quran. Dulu kan pernah kuliah D1 itu. Pasti. Ya. Yang ingat pertama, kan, Revi, ada yang disebut dengan qaulan karima. Oh iya. Jadi pada saat berbicara, kita harus berbicara memang sesuatu yang mulia dan memuliakan siapapun lawan bicara kita. Betul. Pada saat Amang memuliakan lawan bicara, kehidupan akan memuliakan kita. Yang kedua, Mang, ada qaulan ma'rufa, perkataan. Jadi pada saat berbicara, kita harus berbicara sesuatu yang baik dan memperlakukan siapapun lawan bicara kita dengan baik. Karena itu sebelum bicara, gitu, sambungkan dulu lidah kita dengan akal dan hati. Pasti bicara kita baik. Ingat, Mang, ya. Lidah itu tak bertulang. Tapi ia bisa mengangkat pinggang. Maksudnya? Bukan itu, Mang. Lidah itu tak bertulang, tapi dia bisa mematahkan hati dan menjatuhkan derajat. Banyak yang hatinya patah karena lidahnya, banyak yang derajatnya jatuh juga karena lidahnya. Oke. Mang, saya mau nanya, kamu tahu nggak yang lebih buruk dari patah hati itu apa? Yang lebih buruk dari patah hati adalah penolakan? Bukan. Apa? Kamu saling mencintai. Iya. Namun saling bertahan untuk mengungkapkan. Nah, iya, Bang. Bukan flashback, Pak. Yang ketiga nih, prinsip berbicara dalam Al-Quran itu qaulan sadida. Jadi pada saat berbicara, kita harus berbicara sesuatu yang berbobot, padat, berisi, sehingga siapapun sedang berbicara dengan kita. Sebab setelah berbicara dengan kita, mereka mendapatkan ilmu dan pencerahan. Ya, jadi bicara itu harus berbobot. Ya, jangan kayak gas melon. Gimana Pak Haji? Ada tulisan
hanya untuk masyarakat miskin. Perkataan itu singkat, padat, dan menghina. Subsidi ya tuh Pak Haji ya. Untuk masyarakat miskin. Masalahnya saya juga pakai melon. Orang kaya pakai melon anjir. Pakai pink tuh ya. Oh jadi gitu Pak Haji ya. Qaulan karima, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Nah, ada lagi nggak Pak Haji? Ada, Mang. Prinsip lain di dalam Al-Quran, dalam tutur bahasa ini Pak? Oke. Sebagai indikasi dari kedewasaan bicara, ada lagi disebut dengan qaulan layyina. Jadi pada saat berbicara tuh harus lemah lembut. Dengan siapapun kita berbicara, mau salurun, sahana pun, apalagi misalnya dengan rekan sejawat ya. Kemudian yang kelima Mang, ada qaulan sakila. Jadi pada saat berbicara harus prinsipil, harus jujur, harus benar. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Bila ada kebenaran ingin disampaikan, tapi khawatir menyakiti hati orang yang menerimanya, maka kebenaran yang pahit itu dikemas supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Hati-hati Pak Haji. Ya, jadi kalau ada omongan yang pahit, kebenaran itu pahit, dikemas supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Jadi kalau ingat kata pahit, Mang, saya juga ingat kopi. Tahu Mang, suka minum kopi? Suka Pak Haji. Kopi itu kan membangkitkan ketenangan. Betul. Sementara mantan membangkitkan kenangan. Seumpama kopi tanpa gula, mengenang mantan adalah pahit yang teramat nyata. Namun demikian, kita bisa belajar dari kopi bahwa sesuatu yang pahit sangat bisa untuk kita nikmati. Luar biasa. Yang keenam ada qaulan maisura. Qaulan maisura, pada saat bicara kita itu harus ringan, menghibur sekaligus ngasih solusi atas masalah lawan bicara kita. Sehingga siapapun senang berbicara dengan kita, sebab setelah berbicara kita, masalahnya menjadi terentaskan. Masalahnya jadi ada solusi, hatinya menjadi ambiar. Kemudian setelah itu ada qaulan baligo, perkataan yang komunikatif. Jadi saat bicara tuh harus nyambung dengan siapapun kita bicara. Kenapa kita bisa nyambung? Sebab kita turunkan keegoan dan kehebatan kita supaya setara dengan siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Nah, apabila kita memiliki 7 prinsip berbicara dalam Al-Quran itu, dan kita praktekkan, itu tanda kita dewasa dalam berbicara. Oke, berarti ada 7 prinsip ya, berbicara baik ini di dalam Al-Quran. Nah, selain itu Pak Haji, ada lagi nggak selain berbicara baik dalam Al-Quran tadi? Oke, gini, agar kita bisa berbicara baik, bisa berbicara baik, agar kita bisa dewasa dalam berbicara, ini ada sebuah quote dari seorang ahli retorika pada periode Romawi, Marcus Tulus Cicero. Betul. Kata dia begini, the good man speak well. Betul. Jadi orang yang baik pasti bicara baik. Jadi perkataan yang baik akan lahir dari orang baik. Jadi kalau ingin bicara kita baik, Mang, kata Cicero, jadilah kita orang baik. Oh iya, prinsipnya itu ya. Iya, dasarnya itu. Kenapa ada orang kalau bicara suka modus, modal dusta, Mang? Ngalor ngidul, langkung sahur bahe carek. Tehulu, tebuntut, tepuguh mana kulitnya, tejelas mana dagingnya. Benar. Karena ia tidak punya kebaikan hingga kekurangan bahan untuk bicara yang baik. Jadi kalau Amang tidak jadi orang baik, kekurangan bahan untuk bicara yang baik. Betul, betul. Gitu. Kulkas kemarin kekurangan bahan. Makanya saya nongkrong di tukang jahit. Lalu gini, kenapa ada orang kalau bicara suka rasis? Penuh ujaran kebencian, penuh diksi yang menyayat hati. Karena dia tidak punya rekam jejak tentang kebaikan. Rasis. Bang tahu rasis? Raja sosis. SSB. Beda deh. Bang, laki-laki itu kan koki yang luar biasa keren. Hanya dengan 1 sosis, 2 telur, dan sedikit mayones bisa membuat perempuan kenyang 9 bulan. Cirki, nggak ada tapi. Meski tak ada tangan untuk dipegang, tapi masih ada sosis untuk dipanggang. Karena hidup tak hanya butuh mantan, tapi juga butuh makan. Sahabat yang baik,
tidak saling menjelekkan satu sama lain, Betul. tapi bersatu dan bersama-sama untuk menjelekkan mantannya. Kermantan deh, wae. Jadi begini, Mang. Bagian dari adegan dewasa agar kita dewasa dalam berbicara, maka produktifkan hidup ini, sibukkan hidup ini, lelahkan hidup ini dalam kebaikan. Sebab tanpa riwayat kebaikan, kata Kikero tadi, kita tidak mungkin bisa bicara baik. Oke Pak, adegan dewasa apa lagi nih? Selain dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berbicara pasti ada dong. Yang terpenting juga selain dewasa berpikir dan dewasa dalam berbicara, juga dewasa dalam bertindak. Dewasa dalam bertindak. Oke, dewasa dalam bertindak, Mang, ditandai dengan pertama, selarasnya apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Lalu orang dewasa itu antara akal, hati, bibir, dan perilaku menyatu dalam satu tujuh. Akal, hati, bibir, dan perilaku tak ada benteng yang membuatnya ambigu. Yang kedua, orang yang dewasa dalam bertindak itu tingkah paripolahna, keret bangetna, sopak awakna itu layak dijadikan teladan oleh orang lain. Hebat ya, udah usuk bahasana Pak. Katetesan di Purwakarta. No katiluman. Yang ketiga, mereka yang dewasa dalam bertindak, santai seperti pantai, dingin seperti angin walau tak terlihat tetapi terasa menyejukkan, hangat seperti mentari di pagi hari, sejuk dan anggun seperti senja dengan lembayungnya, menawan seperti rembulan, dan indah dikenang seperti gemintang. Itu orang yang dewasa dalam perilakunya. Gitu. Mang, ingat tentang malam anak jomblo malam mingguan keluar monongki, tuturnya mimin petot. Gitu. Malam minggu dingin, pingin get out. Tapi mah pengen kerupuk. pingin get out, Mang. Oh, kirain pingin. Pulangnya masuk angin. Kenapa masuk angin? Malam mingguannya nggak ada yang meluk. Oh, jadi Terus get out tapi gak ada yang meluk. nggak ada yang meluk, masuk angin. Terus bikin quote di medsosnya, angin saja bisa masuk dalam hatiku, masa kamu tidak? Mengetuk hati lah minimal. Tapi asli, Mang, saya baca story-nya Revi. Gimana? Malam minggu ini sedih banget. Sebab angin pun tak mau menyapa, karena ia tahu aku tengah menggigil oleh sikapnya. Bukan begitu, Revi? Luar biasa. Oh, jadi gitu Pak Haji. Jadi dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berbicara, dewasa dalam bertindak. Itulah yang dimaksud adegan dewasa, performa dewasa yang harus kita miliki hari ini. Untuk apa? Supaya kita bisa membaca masalah dalam kehidupan hingga hidup kita menjadi lebih hidup. Luar biasa Pak Haji, ini banyak pencerahan nih hari ini. Meskipun agak-agak redup. Meskipun agak-agak redup, tapi banyak pencerahan. Nah Pak Haji, ada kata-kata kulkas untuk Sobat Ngadem semua? Oke, Mang. Pohon tidak akan bergoyang tanpa tiupan angin, begitupun hidup. Ia tidak akan berubah tanpa kedewasaan. Dua, tak ada yang lebih kuat daripada kelembutan, dan tak ada yang lebih lembut daripada kekuatan. Kelembutan dan kekuatan adalah sejoli yang mengkonstruksi kedewasaan. Tiga, lidah orang yang berbudi berada di belakang akal dan hatinya, sementara akal dan hati orang yang keji berada di belakang lidahnya. Waduh, itu tuh. Keempat, Mang, sanjungan dan hinaan ibarat suara kaca yang pecah dan kayu yang patah. Keduanya adalah gelombang yang akan menghantarkan suara pada telinga. Maka dibutuhkan kedewasaan dalam berpikir untuk membacanya. Apakah ia akan menjadi senyuman atau menjadi tangisan? Karena keduanya gelombang. Satu lagi untuk Revi, kata Revi. Kita hanya dua jiwa rapuh yang saling menguatkan. Hanya dua hati kotor yang saling membersihkan. Tetaplah tegak.
bila yang tersisa hanya patahku dan patahmu. Oh, langsung Nadine Amijah berlantun deh. Hayati, luar biasa. Cukup Pak Haji? Cukup lah, Mang. Luar biasa, semoga kita termasuk ke dalam orang yang punya adegan dewasa. Orang yang punya adegan dewasa dengan berpikir dewasa, berperilaku dewasa, dan berbicara dewasa. Oke. Sebelum ditutup, saya berterima kasih Pak Haji kepada support system dari syuting kali ini, yaitu Foto Booth Cianjur. Oke, bagi Anda yang punya event, silakan langsung saja hubungi nomor di bawah ini ya. Jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar, silahkan tanya pada narasumber yang lain, karena di Indonesia ini gudangnya para ulama, ilmuwan, dan cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan, dosen Bren Cianjur undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, demi topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas suruh kajiannya, seri sajiannya. Kulkas, ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.